Halo semua, selamat datang kembali di channel Basic Science. Di video kali ini kita masih membahas mengenai ikatan kimia bagian kesekian ya. Jadi kalau dihitung-hitung sudah bagian yang keempat, jadi sudah ada 4 video yang membagi bagian per bagian mengenai ikatan kimia. Karena memang pembahasan mengenai bab ikatan kimia ini mengandung materi yang sangat banyak, sehingga memang seperti yang saya sudah katakan di video sebelumnya, harus dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai resonansi. Oke, apa itu resonansi? Nah, resonansi itu adalah suatu situasi ketika dua atau lebih struktur Lewis yang masuk akal dapat dituliskan, tetapi struktur yang tanda kutip benar tidak dapat dituliskan sama sekali. Oke, jadi saya ulangi ya. Resonansi itu adalah suatu situasi atau suatu keadaan di mana ketika terdapat dua atau lebih struktur Lewis yang masuk akal yang dapat dituliskan, tetapi struktur yang benarnya itu tidak dapat dituliskan sama sekali. Oke, nah berkaitan dengan resonansi ini, sebenarnya struktur sejatinya adalah sesuatu yang namanya hybrid resonansi dari struktur-struktur penyumbang yang masuk akal. Struktur penyumbang yang dapat diterima pada hybrid resonansi, semuanya itu harus mempunyai struktur kerangka yang sama. Intinya, posisi atomnya itu sama, tidak dapat berubah, tidak boleh diubah gitu ya. Yang membedakan hanya cara pendistribusian elektronnya di dalam struktur tersebut. Tapi posisi atomnya tidak berubah. Yang berbeda hanya dalam cara pendistribusian elektron di dalam struktur Lewis tersebut. Seperti itu. Oke? Nah, ini saya berikan contoh. Pasti setelah melihat contoh ini kalian bisa paham. Ini adalah contoh struktur Lewis dari ozon atau O3, di mana ternyata ozon, struktur Lewis dari ozon ini atau O3 ini dia merupakan hybrid resonansi. Maksudnya hybrid resonansi apa? Seperti ini, ya kan? Dimana ketika kita menuliskan struktur Lewisnya, ada dua kemungkinan struktur Lewis yang masuk akal. Kita dapat menuliskannya, tetapi struktur yang benar kita tidak dapat tuliskan sama sekali yang mana yang benar, karena dua-duanya terlihat benar. Sehingga dalam menuliskan struktur resonansi seperti ini biasanya disertai dengan adanya tanda panah seperti ini. Tanda panah dua arah seperti ini, yang menandakan dia adalah struktur resonansi atau hybrid resonansi seperti itu. Jadi kan kita bisa lihat di sini. Untuk struktur O3 kan, dia bisa ada kemungkinan yang pertama bisa rangkap duanya ada di sebelah kiri, bisa juga rangkap duanya di sebelah kanan kan? Iya kan? Tapi posisinya ya sama aja, tetap seperti ini. Posisi atom-atomnya tidak berubah, hanya cara pendistribusian elektronnya dalam struktur yang berbeda. Satu ini ada ikatan rangkapnya di sebelah kiri, sedangkan yang di sini ikatan rangkapnya di sebelah kanan. Itu kan ya? Seperti itu. Jadi seperti kayak hanya berpindah aja dari sini ke sini gitu, sini ke sini. Ya kan? Hanya kayak berpindah begitu. Satu ada di kiri, satu ada di kanan. Satu ada di kiri, satu ada di kanan. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi ini yang dimaksud dengan hybrid resonansi. Oke? Jadi dari dua struktur resonansi di atas ini, kita bisa katakan kenapa ada tanda panah ini, dia menandakan bahwa dua struktur ini adalah ekuivalen. Artinya apa? Artinya struktur-struktur tersebut menyumbang atau berkontribusi secara setara terhadap struktur dari hybrid resonansi. Oke, makanya digambarkan seperti ini. Jadi kalau ada struktur Lewis yang ada seperti ini, ada tanda anak panah ekuivalen ini, berarti dia adalah struktur resonansi. Ya, dia ada hubungannya dengan hybrid resonansi seperti itu. Oke, udah ya. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, selain itu, teman-teman, dalam banyak kasus kita bisa temukan ada beberapa struktur resonansi yang ternyata tidak berkontribusi secara setara. Yang ozon tadi kan bisa kita lihat dari strukturnya dia berkontribusi secara setara, ya kan? Sedangkan ternyata ada juga kasus-kasus tertentu di mana struktur resonansi, jadi ada beberapa kemungkinan struktur Lewis
yang membentuk struktur resonansi yang ternyata tidak berkontribusi secara setara. Nah, contohnya adalah yang ini, anion azida atau N3-, di mana anion azida ini atau N3- memiliki 3 struktur resonansi sebagai berikut. Ini dia. Jadi ternyata bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini juga. Jadi ada 3 kemungkinan yang dapat dituliskan, tetapi struktur yang benar juga sebenarnya kita tidak dapat menuliskannya secara pasti. Itu maksudnya resonansi. Nah, tapi kalau untuk kasus ozon tadi, dia kan memberikan kontribusi secara setara terhadap hybrid resonansi. Tetapi kalau yang ini, kita bisa lihat sendiri, pasti kontribusinya tidak setara, karena berbeda-beda ini. Polanya jadi berbeda-beda. Kalau di ozon yang tadi kan hanya kayak beda di kiri dan kanan, ya kan? Tapi kalau ini memang berbeda-beda polanya, ya kan? Kalau untuk yang ini dan ini mungkin sama ya, kayak ozon tadi, hanya beda di kiri dan kanan ikatan rangkapnya. Tapi kalau yang ini kan berbeda. Yang ini tidak ada ikatan rangkap 3, hanya rangkap 2. Sedangkan ini yang ada ikatan rangkap 3-nya. Ya kan? Jadi untuk menentukan dari ketiga struktur ini mana yang kira-kira berkontribusi paling banyak terhadap hybrid resonansi adalah dengan kita mengaplikasikan aturan umum untuk muatan formal seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi kita tuliskan dulu, kita hitung muatan formalnya dari tiap atom dalam struktur Lewis masing-masing. Ini kan ada 3. Tiap atom dalam setiap struktur Lewis kita hitung muatan formalnya. Ini kebetulan sudah dihitung, kita tidak perlu menghitung lagi, dianggap kita sudah memahami cara menghitung muatan formal. Jadi untuk struktur yang ini muatan formalnya dapat segini, -2, +1 dan tidak bermuatan. Yang di tengah ada -1, +1, -1, dan yang di kanan ada tidak bermuatan, +1 dan -2. Nah, dari sini kan bisa terlihat jelas dengan menggunakan aturan umum yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jika ingin ditentukan mana dari 3 ini kira-kira yang berkontribusi paling banyak terhadap hybrid resonansi adalah yang ini. Oke, bisa terlihat jelas yang ini. Oke, di yang ini. Kenapa? Kenapa struktur yang tengah itu dianggap yang berkontribusi paling banyak terhadap hybrid resonansi dari anion azida atau N3-? Karena kalau kita lihat dari muatan formalnya, sesuai dengan aturan umum yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, untuk kiri dan kanan itu ada muatan yang sangat besar. Ada muatan yang besar di sini, ada muatan yang besar, yaitu -2. Sehingga sudah jelas, struktur yang memiliki muatan yang besar, di mana -2 itu termasuk muatan yang besar, itu tidak merupakan struktur yang tidak disukai justru kan. Jadi sangat memudahkan kita untuk memilih, karena ini ada -2, yang ini juga ada -2, otomatis kalau mau disuruh pilih yang bertiga ini, mau dipilih yang mana, inilah yang akan paling disukai. Maka inilah yang dianggap merupakan struktur yang berkontribusi paling banyak terhadap hybrid resonansi dari anion azida, yaitu yang di bagian tengah yang ini. Oke? Kira-kira dapat dipahami ya. Jadi ternyata struktur resonansi juga ada yang berkontribusi secara setara, ada juga yang tidak. Kalau setara kita tidak perlu tentukan mana. Tapi kalau dia tidak setara, perlu ditentukan dengan cara menentukan muatan formalnya. Dari situ kita bisa kelihatan mana sih dari kemungkinan-kemungkinan itu yang kira-kira berkontribusi paling banyak terhadap hybrid resonansi dari senyawa atau molekul atau ion tersebut. Oke? Semoga dapat dipahami. Dan memang untuk lebih memahami tentang resonansi ini, kita perlu membahas seperti video-video sebelumnya, yaitu membahas mengenai pembahasan contoh soal, ya kan? Membahas mengenai contoh-contoh soal, dan kita akan membahasnya di slide selanjutnya seperti berikut ini. Oke. Pada contoh soal berikut ini, kita akan sama-sama membahas bagaimana menggambarkan struktur Lewis dari suatu hybrid resonansi. Di mana kita bisa baca sendiri pada layar. Soalnya adalah kita diminta menuliskan struktur Lewis dari ion asetat dengan rumus kimia CH3COO-.
Sebelum kita menuliskan struktur Lewisnya, kita pasti sudah bisa memprediksi karena ini merupakan contoh soal mengenai hybrid resonansi. Maka berarti ion asetat yang dalam hal ini CH3COO- ini merupakan suatu hybrid resonansi. Oke? Nah, bagaimana kita menuliskan struktur Lewisnya? Ya, tentu saja kita masih menggunakan aturan yang sama seperti di soal-soal video sebelumnya mengenai menuliskan suatu struktur Lewis dari senyawa, molekul, atau ion. Oke? Jadi kita tetap menggunakan 6 strategi utama yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya untuk cara menuliskan suatu struktur Lewis. Oke? Jadi saya tuliskan dulu rumus kimianya kembali dari ion asetat CH3COO-. Oke, jadi langkah pertama kita tentukan dulu total banyaknya elektron valensi yang harus muncul dalam struktur, yaitu C itu kan elektron valensinya 4, ditambah H ada 3, berarti 3 dikali 1, ditambah C yang ini 4, ditambah O yang ini 6, tambah O yang ini 6, baru muatan minus menandakan dia menarik 1 elektron, berarti ditambah 1. Totalnya akan menjadi 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 1 itu adalah 24 elektron valensi. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah kedua kita diminta untuk menentukan mana yang menjadi atom pusat dan mana yang menjadi atom terminal. Saya langsung saja karena saya menganggap Anda sudah memahami cara menuliskan struktur Lewis. Jadi, kita sudah tahu mana yang menjadi atom pusat dan atom terminal, dan rumus strukturnya akan menjadi CH3 seperti ini. COO. Jangan lupa tanda kurungnya dan muatan. Oke? Ya, rumus strukturnya seperti ini. Kemudian nanti kita kurangkan 24 elektron valensi itu kita kurangkan dengan elektron yang sudah terpakai dalam ikatan ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 elektron valensi sehingga tersisa 12 elektron valensi yang perlu ditaruh dalam struktur ini. Oke? Jadi 12 elektron valensi kita taruh di atom-atom terminal terlebih dahulu, baru jika masih ada sisanya kita taruh di atom pusat seperti strategi yang sudah kita pelajari. Jadi 12 elektron valensi kita taruh di O, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, ternyata 12 elektron valensinya sudah terpakai semua, sudah diisi pada kedua atom O. Jadi yang belum memenuhi oktet itu hanya tinggal yang C yang ini. Oke, hanya tinggal C yang ini. Sehingga agar supaya C yang ini yang dimana dia baru terdiri atas 6 elektron valensi, dia masih butuh 2 lagi untuk menjadi 8 atau akhirnya bisa memenuhi aturan oktet. Dimana 2 itu dia akan peroleh. Jadi dari struktur ini kita bisa lihat ada 2 kemungkinan ya teman-teman. Bisa 2 atau 1 pasang elektron diberikan oleh O yang ini ke sini. Bisa juga 1 pasangnya diberikan oleh O yang ini ke sini. Oke. Jadi ini ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Ya kan? Jadi kemungkinannya yang pertama adalah kalau misalkan yang ini diberikan ke sini, dia akan menjadikan seperti ini. Jadi saya kasih tanda panah aja seperti ini. Dia akan jadi CH3 C keterangkap O, ya kan? O dengan ini. Oke. Atau bisa juga jadi kita taruh tanda anak panah seperti ini. Seperti ini. Kalau ini yang memberikan elektronnya, jadinya akan jadi C Oke, jadi ada 2 kemungkinan, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Dan inilah yang kita sebut sebagai hybrid resonansi dari ion asetat. Oke, jadi kira-kira kita menuliskannya hanya seperti ini. Jangan lupa tanda kurungnya ini. Jangan lupa anak panahnya ini, anak panah 2 arahnya ini. Oke, jadi hanya seperti itulah yang membedakan suatu struktur Lewis biasa
dan suatu struktur Lewis yang merupakan hybrid resonansi atau merupakan struktur resonansi. Dan ternyata ion asetat ini merupakan ion yang struktur Lewisnya ternyata merupakan struktur resonansi. Seperti itu. Oke? Dan kalau kita bisa melihat dari struktur resonansinya, terlihat jelas bahwa struktur ini sepertinya memberikan kontribusi yang sama. Oke? Jadi kita bisa lihat pada gambar bahwa ternyata struktur ini merupakan struktur yang memberikan kontribusi yang sama. Oke, atau yang menyumbang secara setara kepada struktur hybrid resonansi dari ion asetat. Oke? Semoga dapat dipahami, karena menurut saya ini mudah. Dan untuk video tentang resonansi kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di video selanjutnya mengenai kekecualian pada aturan oktet yang akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi materi kita saat ini cukup sekian. Sampai kita berjumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.